teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biostatistik, prinsip dan tujuan penyajian data, disusun oleh kelompok 4. Di sini beranggotakan ada Angelita Cynthia Bella, Fani Amanda Putri, Helen Amelia Herdi, dan Katarina Renata. Nah, kita masuk ke materi. Di sini terdapat pengertian dan tujuan penyajian data. Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data agar mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk teks atau naratif, tabel, grafik atau diagram. Dalam bentuk biostatistik, penyajian data sangat penting untuk komunikasi hasil penelitian kesehatan. Selanjutnya terdapat peran penyajian data dalam biostatistik. Di sini terdapat mempermudah interpretasi hasil penelitian, menunjukkan pola, tren, dan hubungan data, mendukung pengambilan keputusan klinis dan kesehatan masyarakat, yang terakhir digunakan dalam laporan penelitian, epidemiologi, dan kebijakan kesehatan. Lalu terdapat tujuan penyajian data. Menurut jurnal dan literatur terbaru, tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran sistematis hasil penelitian, mempermudah pemahaman data, memudahkan analisis dan interpretasi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan menyajikan informasi secara jelas dan bermakna. Nah, adapun fungsi penyajian data di sini membandingkan data antar kelompok, menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, menyederhanakan data kompleks, dan mempermudah komunikasi ilmiah. Nah, di sini ada bentuk penyajian data. Yang pertama ada teks atau naratif. Di sini untuk data sederhana. Yang kedua ada tabel, data terstruktur dan rinci. Yang ketiga ada grafik atau diagram, visual, mudah dipahami. Pemilihan bentuk harus sesuai jenis data dan tujuan analisis. Nah, adapun prinsip penyajian data secara umum, di sini ada prinsip utamanya sederhana, jelas, komunikatif, sistematis, dan akurat. Tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti lain. Lalu ada prinsip penyajian data yang benar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, sesuai jenis dan skala data. Yang ketiga, tidak berlebihan atau hindari duplikasi tabel dan grafik. Yang keempat, dilengkapi keterangan atau judul, sumber, satuan. Yang terakhir, yang kelima, mudah dibaca dan dipahami. Lalu ada prinsip visualisasi data kesehatan. Gunakan grafik sesuai jenis data. Di sini terdapat diagram batang, perbandingan, diagram garis, tren waktu, pie chart, proporsi. Gunakan skala yang tepat, hindari distorsi data. Lalu ada kesalahan umum. Di sini terdapat tidak mencantumkan satuan, skala grafik tidak proporsional. Selanjutnya ada prinsip keterbacaan. Di sini terdapat gunakan judul jelas, label sumbu lengkap, font terbaca, tidak terlalu padat, warna tidak membingungkan, dan data harus mudah dipahami oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. Di sini terdapat contoh penyajian data yang benar, misal tabel distribusi frekuensi pasien, grafik tren kasus penyakit, ciri-cirinya ada judul, ada satuan, ada sumber data, dan tidak membingungkan. Contoh penyajian data yang salah, grafik tanpa keterangan, skala tidak jelas, tabel terpotong, data berulang dalam bentuk berbeda. Ini dapat menyebabkan salah interpretasi. Lalu ada penerapan dalam keperawatan. Di sini terdapat laporan asuhan keperawatan, data status kesehatan pasien, penelitian keperawatan, dan monitoring program kesehatan. Lalu di sini ada judul variabel yang kita ambil, yaitu hubungan kualitas tidur mahasiswa keperawatan dengan tingkat stres dalam kinerja praktik klinik di lapangan. Nah, kami menggunakan instrumen atau alat ukur PSQI, PSS dikarenakan yang pertama merupakan instrumen standar internasional untuk menilai kualitas tidur, memiliki fasilitas dan rehabilitas yang baik dalam berbagai penelitian,
mampu menilai beberapa komponen tidur seperti durasi tidur, gangguan tidur, latensi tidur, efisiensi tidur, dan sesuai dengan kondisi mahasiswa, terutama yang memiliki pola tidur tidak teratur saat praktik klinik. Nah, di sini juga ada keterangan seperti yang 0 atau kosong itu berarti menandakan sangat baik. Yang poin 1 menandakan baik, poin 2 menandakan buruk, dan keterangan yang poin 3 yaitu sangat buruk. Adapun PSS-10 atau Perceived Stress Scale digunakan untuk mengukur variabel tingkat stres karena yang pertama mengukur persepsi stres individu, bukan hanya gejala fisik. Cocok untuk populasi mahasiswa karena menilai stres dalam kehidupan sehari-hari. Versi PSS-10 atau PSS-10 sudah banyak digunakan dan terbukti valid dan reliable, mampu juga untuk menggambarkan tingkat stres dari ringan sampai berat. Nah, keterangan di sini yaitu ada poin 0 atau tidak pernah, poin 1 hampir tidak pernah, poin 2 kadang-kadang, poin 3 cukup sering, dan poin 4 sangat sering. Pada penelitian kelompok kami, pemilihan instrumen PSS atau Perceived Stress Scale dan PSQI yaitu Pittsburgh Sleep Quality Index didasarkan pada jurnal pendukung, baik internasional maupun nasional. Salah satunya jurnal dari BMC Psikologi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa PSS dan PSQI digunakan untuk mengukur hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa. Selain itu, jurnal nasional tahun 2025 juga menunjukkan hasil serupa, yaitu terdapat hubungan signifikan antara stres dan kualitas tidur menggunakan instrumen yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PSS dan PSQI merupakan alat ukur yang valid, reliable, dan sesuai dengan variabel penelitian kelompok kami. Pengoperasian data kuesioner dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Google Forms sebagai media pengumpulan data. Responden mengisi kuesioner secara online melalui tautan yang telah dibagikan oleh peneliti. Setelahnya, responden mengisi kuesioner, seluruh jawaban secara otomatis tersimpan pada sistem Google Form. Peneliti kemudian membuka Google Form dan memilih menu respon atau jawaban yang ada di sini untuk melihat jumlah responden yang telah mengisi kuesioner. Selanjutnya, peneliti menekan ikon "Lihat di spreadsheet" untuk menampilkan data responden dalam bentuk tabel. Setelah data muncul dalam Google Sheet, peneliti lalu memilih menu File, kemudian bisa klik Download, dan memilih format Microsoft Excel untuk mengunduh data. Selanjutnya, hasil data dapat diunduh secara otomatis dan biasanya juga akan langsung tersimpan dalam format Excel. Nah, data tersebut sudah tersusun dalam bentuk tabel sehingga memudahkan proses pengolahan dan analisis. Namun, jika data yang diunduh belum rapi, misalnya terdapat kolom yang tidak sesuai atau format yang kurang terstruktur, maka kita dapat melakukan perapihan secara manual di Excel, seperti mengatur ulang kolom, menghapus data yang tidak diperlukan, dan memastikan data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil kuesioner PSQI dan PSS-10 pada kelompok 4, sebagian besar itu responden memiliki tingkat stres yang tinggi dan kualitas tidur yang kurang baik. Hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa tingkat stres berhubungan dengan kualitas tidur, di mana stres yang lebih tinggi dapat mempengaruhi buruknya kualitas tidur. Adapun media video dan link penelitian, yang pertama ada link video YouTube, dan yang kedua ada link kuesioner.
Lalu di sini yang terakhir ada referensi. Nah, kelompok kita ada beberapa referensi yang kalian bisa lihat.